Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masteknisi.com. Selamat malam teman-teman YouTube semua atau pemirsa virtual dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya mau menjelaskan apa yang terjadi ketika kita mempunyai sebuah interface RJ45 di sistem operasi Windows. Kemudian di situ kita letakkan dua segmen IP, satu interface RJ45, tapi di situ kita letakkan dua segmen IP address. Apakah keduanya bisa terhubung? Kemudian kalau bisa terhubung itu maka koneksinya akan seperti apa? Nah, di tutorial kali ini saya membuat skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada sebuah router mikrotik. Kemudian router mikrotik ini 5 port ya, 5 port, tapi saya cuma mengaktifkan 2 buah port saja. Ada Ether 1 dengan alamatnya sekian 22.11 subnetnya 24. Kemudian di router mikrotik yang satunya saya membuat interface Ether 2 222.1 subnet 24. Kemudian saya sambungkan ke sebuah switch. Kemudian di sini adalah PC Windows. PC Windows ini adalah PC saya ini. PC yang saya gunakan saat ini untuk melakukan recording. Nah, di sini saya letakkan pada satu interface. Itu saya letakkan 2 buah IP. Ini IP statik ya, IP statik. Sehingga nanti akan diketahui apa yang akan terjadi begitu. Oke, dari topologinya saya yakin sudah bisa dipahami dengan jelas lah ya. Nggak ada kesulitan di situ. Oke, kemudian kita langsung saja ke mikrotiknya ya. Oke, di sini seperti bisa teman-teman lihat semua, di sini saya menggunakan RB962. Kemudian alamatnya sudah saya letakkan di Ether 1 22.1.1, kemudian Ether 2 22.2.1. Sini saya menggunakan MAC address saja untuk remote. Kemudian connect. Oke. Nah, seperti bisa dilihat di sini ada oke. Ini interface-nya. Saya disable semua. Nah, di sini ada sudah saya config sedemikian rupa. Oke. Kemudian di sisi Windows, oke. Nah, di sisi Windows di sini ada interface Ethernet ya. Interface Ethernet, klik kanan, status, kemudian detail. Nah, detail di sini saya sudah menambahkan 2 buah IP pada interface yang sama. Jadi interface Ethernet namanya. Namanya adalah Ethernet, interface Ethernet. Kemudian saya beri 2 buah IP, 22.1.2, kemudian 22.2.2. Untuk menambahkannya mudah saja, untuk teman-teman tinggal di properties, kemudian TCP/IP versi 4. Kemudian ya di sini kita bisa meletakkan IP utama begitu, IP utama. Kemudian untuk menambahkan IP berikutnya tinggal klik advance saja. Nah, kemudian di sini mau teman-teman tinggal klik add. Kemudian contoh saja saya masukkan 33.2, subnetnya 24. Nah, begini. Sehingga di sini akan ada muncul IP address yang baru yang kita tambahkan. Jadi nanti dia akan nambah IP address. Oke. Kemudian klik detail. Nah, di sini menambah satu IP lagi, 333.2. Oke, di sini sudah terhubung ya. Kemudian saya coba melakukan ping. Ping yang pertama 222.1. Ini ke interface yang pertama ya, ke interface ini.
Di sini terlihat ada trafficnya ya untuk interface yang satu. Kemudian saya membuat ping lagi agar trafficnya terlihat besar begitu. Itu saya beri beban yang banyak. Ini saya berikan 60.000 itu karena maksimalnya itu sekitar 65.000 sekian. Oke, nah di sini sudah masuk ya dengan 2211-nya. 221 di sini lebih besar karena saya mau berikan traffic yang tinggi begitu. Ya putus ya. Untuk kelancaran saya perkecil saja. Saya perkecil jadi 10.000. Nah, oke. Oke, bisa dilihat trafficnya dua-duanya sama-sama jalan ya. Sama-sama jalan, oke. Nah, sekarang untuk melihat efektivitasnya sebenarnya dengan model seperti ini, satu interface menggunakan 2 buah IP. Sebenarnya dia bisa maksimal itu sampai seperti apa gitu. Oke, untuk informasi tambahan saya menggunakan di sini ada RB-nya. Ini HPAC sistem. Oh, ini router port. Nah, ini saya menggunakan ini RB962 yang ada access point-nya. Yang ada access point. Oke. Kemudian berikutnya adalah untuk speed test. Oke. Ini saya geser ke sini. Jendelanya akan saya pakai untuk melakukan speed test ya. Oke. Kita lihat-lihat bareng-bareng seperti apa efektivitasnya. Oke, yang pertama saya mau mapping ke 222.11 ini atau interface di Ether 1. Oleh karenanya saya tembak kemudian ini receive dulu. Receive username password sudah saya kosongi. Oh ya, untuk melakukan bandwidth test ini teman-teman tinggal tool bandwidth test begini. Nah, kemudian pada autentikasi ini, kalau autentikasi diaktifkan itu artinya username sama password harus diisi. Nah, ini tidak saya aktifkan untuk memudahkan dalam melakukan bandwidth test begitu. Jadi uji pipa, gitu. Uji pipa dia maksimal bisa pipanya itu lebarnya seberapa. Untuk memudahkan saja. Jadi yang pertama di enable sehingga Symcrotic bisa menjadi bandwidth test server. Kemudian yang kedua autentikasinya saya matikan biar nggak perlu username sama password untuk melakukan speed test. Oke. Si interface 1 udah saya start. Running ya. Untuk informasi tambahan, ya interface ini berjalan di gigabit ya, gigabit. Jadi saya menggunakan ini hubnya ini menggunakan gigabit. Terus kemudian interface yang ini pun juga gigabit. Ether 1, Ether 2-nya gigabit. Kemudian PC Windows-nya saya juga gigabit. Jadi semua network ini sudah menggunakan gigabit speed, kecepatan 1 giga. Oke, di sini 237. Kemudian bisa dilihat ya. Kemudian yang berikutnya send start. Oke, saya taruh di bawahnya. Nah, di sini kecepatannya masuk ke 100 ya. Baik untuk receive RX maupun untuk TX transmit begitu. Oke, kemudian ada satu lagi karena kita menggunakan 2 buah segmen IP untuk satu buah interface.
Maka saya perlu juga melakukan pengujian di interface yang satunya. Sini 222.1 receive. Kemudian untuk traffic send. Ya, pingnya agak goyang sedikit ya. Pingnya agak goyang sedikit biar tidak terlalu mengganggu. Ini saya kecilkan. Yang penting dia bisa terkoneksi dengan lancar. Maintain L1. Di sini pun juga ini saya biarkan aja. Tetap paket besarnya paket tetap 32 begitu. Tapi di sini mati ya. Di sini mati pingnya. Dengan dulu kemudian maintain L1. Oke, dia sudah 1. Oke. Nah, ini kedua segmen IP. Dua segmen IP ini di dalam sebuah interface dari PC Windows saya itu bisa berjalan dengan bagus ya, ditandai dengan adanya traffic transmit dan juga receive di kedua segmen IP yang angkanya itu tinggi-tinggi begitu. Ini sangat-sangat cukup sekali lah untuk transaksi data berbagai macam, ini sangat cukup sekali. Kemudian yang menariknya ini. Nah, teman-teman bisa lihat sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di sistem, kemudian resource dari si mikrotiknya. Nih, teman-teman bisa lihat bahwa CPU-nya itu dia berkisar di atas 90% terus. Bahkan ini sampai 100 sampai ke 100% begitu. Jadi load CPU-nya kalau kita lihat secara detail itu, nah ini itu semua resource itu terpakai begitu. Semua resource dari CPU, dari otaknya prosesor yang di mikrotik itu dia terpakai semua. Jadi ini kenapa dia nggak berjalan di gigabit speed begitu. Ini tidak berjalan di gigabit speed karena keterbatasan dari CPU-nya. Karena ini CPU-nya dia kecepatannya 720 MHz. Kemudian datang traffic segini banyaknya. Ini katakanlah sekitar berapa ini? Oke, 300 mega ya total ya untuk traffic in maupun traffic out. Itu kemudian CPU-nya satu otak CPU 720 MHz, dia mampu mengalirkan data akumulasi itu sebanyak 300 mega. Oke, jadi ya segini untuk kemampuan yang dari mikrotiknya ini tanpa routing tanpa script yang aneh-aneh. Ini cuma simple aja. Script bukan, nggak pakai script, cuma routing biasa. Oke, sekian dulu dari maxteknisi.com. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua. Karena saya juga baru tahu beberapa saat yang lalu sebelum mau melakukan take recording untuk video ini. Oke, selamat malam, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe channel saya agar nantinya bisa saya monetize begitu, atau saya kasih iklan begitu, sehingga ada timbal balik begitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.